Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuria Andini dengan NPM 20131414006 dengan mata kuliah Psikologi Pendidikan dan dosen pengampu saya adalah Ibu Erianti Lisma SPSI MPSI. Judul makalah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah Hakikat Psikologi Pendidikan. Silakan disimak video pembelajaran yang akan saya sampaikan. Terima kasih. Yang melatar belakangi pembuatan video pembelajaran ini adalah mengingat betapa urgensinya persoalan psikologi dalam kehidupan manusia, khususnya dalam bidang pendidikan. Maka faktor ini mendorong psikologi harus terus dikaji dan dipelajari banyak orang. Psikologi perlu juga dikaji agar kita lebih mudah untuk mengetahui perkembangan jiwa yang dimiliki oleh seseorang, terutama anak didik kita kelak, agar kita bisa memiliki sikap kritis terhadap permasalahan-permasalahan pendidikan dan pengajaran, dan bisa menganalisisnya dari segi psikologi. Lalu rumusan masalah dalam pembuatan video pembelajaran ini adalah apa yang dimaksud dengan psikologi pendidikan. Lalu yang kedua, apa saja ruang lingkup psikologi pendidikan. Lalu yang ketiga, apa saja pendekatan psikologi pendidikan. Dan yang keempat, apa saja peranan atau kegunaan psikologi dalam dunia pendidikan. Lalu tujuan untuk pembuatan video pembelajaran ini adalah untuk memenuhi dan menjawab apa-apa saja rumusan masalah yang tadi saya sebutkan. Untuk selanjutnya, pembahasan kita yang pertama adalah mengenai pengertian psikologi pendidikan. Psikologi itu berarti ilmu jiwa. Psikologi memiliki akar-akar yang kuat dalam ilmu kedokteran dan filsafat, sehingga sekarang masih tampak pengaruhnya. Dalam ilmu kedokteran sendiri, psikologi berperan menjelaskan apa-apa saja yang terpikir dan terasa oleh organ-organ biologis atau jasmania. Sedangkan dalam filsafat psikologi berperan sebagai memecahkan masalah-masalah rumit yang terjadi dan berkaitan dengan akal, kehendak, serta pengetahuan. Timbul berbagai macam-macam definisi psikologi dengan yang satu dengan yang lainnya berbeda. Seperti contohnya, yang pertama, psikologi adalah ilmu mengenai kehidupan mental atau the science of mental life. Yang kedua, ada psikologi adalah ilmu mengenai pikiran atau the science of mind. Serta yang ketiga, ada psikologi adalah ilmu mengenai tingkah laku atau the science of behavior, yang sangat bergantung pada sudut pandang yang mendefinisikannya. Dapat disimpulkan bahwa psikologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki, yang membahas tingkah laku terbuka dan tertutup pada manusia, baik selaku individu maupun kelompok dalam hubungannya di dalam suatu lingkungan. Definisi psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan menurut sebagian ahli adalah subdisiplin psikologi. Dalam pandangannya, psikologi pendidikan merupakan sebuah subdisiplin ilmu psikologi yang berkaitan dengan teori masalah kependidikan sebagai berikut. Yang pertama, penerapan prinsip-prinsip belajar dalam kelas. Yang kedua, pengembangan dan pembaharuan kurikulum. Lalu yang ketiga, ujian dan evaluasi bakat kemampuan, serta yang keempat ada sosialisasi proses dan interaksi. Objek kajian dalam psikologi pendidikan terletak pada peserta didik. Pendidikannya lebih menjelaskan mengenai pelayanan khusus yang diperuntukkan untuk peserta didik. Untuk itu, objek dalam psikologi pendidikan selain dari teori-teori di dalam psikologi pendidikan, namun lebih condong pada sisi psikologis peserta didiknya, terutama bagi mereka yang terlibat langsung di dalam proses pembelajaran.
Pada dasarnya, psikologi pendidikan mempelajari tentang semua tingkah laku manusia yang terlibat dalam suatu proses pendidikan. Maksud dari ruang lingkup psikologi pendidikan yaitu tentang apa saja yang dibahas dalam psikologi pendidikan. Ruang lingkup yang cukup luas meliputi perkembangan kepribadian siswa, lingkungan kesehatan mental, evaluasi belajar, dan yang lain-lainnya. Pendekatan psikologi pendidikan pada umumnya terbagi 4, yaitu pendekatan behaviorisme, pendekatan psikoanalisa, pendekatan humanistik, dan pendekatan neurobiologi. Manfaat mempelajari psikologi pendidikan: yang pertama, dapat mengetahui pokok permasalahan pendidikan, lalu dapat menguasai kemampuan mengajar, dapat memastikan pendidik dapat mengajar dengan baik dan anak didik mendapat ilmu yang sangat baik, serta yang terakhir dapat membentuk pendidik yang memiliki visi. Baik, hanya ini saja materi yang dapat saya sampaikan melalui video pembelajaran kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Nuria Andini, NPM 201314006, mengakhiri video pembelajaran ini dengan menutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.